Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan sesi kita tentang monokotil. Sesi ini saya jadikan satu saja dari monokotil 1, 2, 3. Sesi monokotil ini juga merupakan bagian penting di dalam dunia tumbuhan. Monokotil dianggap sebagai kelompok tumbuhan yang paling maju di dalam evolusi. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuluh yang tersebar, mengakibatkan reproduksinya bisa berlangsung dengan cepat karena menyerap air lebih banyak. Kemudian pada kelompok ini juga dijumpai jenis-jenis tumbuhan yang organ reproduksinya telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga dia sudah memiliki bagian-bagian dengan fungsi khusus seperti yang dimiliki oleh tanaman anggrek. Nah, melihat kepada kemajuan yang dimiliki oleh organ bunga ini, maka monokot dianggap sebagai turunan daripada dikotil, di mana dia hanya membawa satu karakter apomorf, ya, karakter maju, yaitu bunga kelipatan 3. Pada monokot ini kita mengenal beberapa anak kelas, diantaranya ada Alismatidae, kemudian ada Arecidae, kemudian ada Comelinidae, kemudian Zingiberidae, dan yang terakhir adalah Liliidae. Baik, untuk yang kelompok yang pertama adalah Alismatidae. Ya, Alismatidae adalah kelompok anak kelas yang anggota-anggotanya sebagian besar adalah tumbuhan yang teradaptasi dengan baik di dalam kehidupan perairan. Ya, di antaranya ada Alismatales, kemudian ada Hydrocarytales. Ya, di antara karakteristik Alismatidae adalah herba akuatik, ya, polennya trinukleat, kemudian stomatanya memiliki 2 sel tetangga. Kemudian Arecidae itu bunga kecil, ya, inflorescence-nya dalam bentuk spadik. Kemudian ada Comelinidae, ya, di mana perhiasan bunganya tereduksi, sedangkan Zingiberidae, mahkota kelopak benang sarinya fertil, jumlahnya sedikit. Kemudian Liliidae, yaitu adalah bunga dengan beberapa pertulangan. Kemudian dia memiliki stomata tanpa atau dengan sel tetangga yang jumlahnya kurang dari 2. Itu adalah perbedaan daripada anak-anak kelas. Mari kita masuk kepada Alismataceae. Ya, Alismataceae adalah kelompok herba akuatik, artinya dia adalah tumbuhan tingkat tinggi tapi hidupnya di perairan. Ya, bagi kita mungkin melihat tumbuhan ini simple, ya, dia pindah ke dalam air. Tapi tahukah Anda bahwa dia harus bernafas di dalam air? Maka biasanya tumbuh-tumbuhan yang bisa beradaptasi terhadap kehidupan perairan ini adalah tanaman yang mampu mengubah akarnya, ya, membentuk aerenkin sehingga terdapat persediaan udara dalam kondisi hipoksia atau kondisi udara yang rendah. Kemudian Alismataceae juga memiliki ciri khas, ya, dia memiliki batang berupa rimpang, ya, daunnya bertangkai panjang, kemudian dia memiliki bakal biji dalam bentuk ahen, ya, ahen. Contoh daripada tanaman ini adalah Sagittaria sagittata atau melati air, kemudian ada Alisma plantago, ya, seperti pada gambar ini adalah Alisma plantago yang oleh masyarakat pada umumnya, ya, melati air ini, ya, dikenal sebagai tanaman yang mampu menyerap racun, sehingga, ya, untuk orang-orang yang ingin air di selokannya tuh bersih, biasanya ditanami dengan
Alisma plantago atau melati air. Namun ya secara medik dia juga bisa digunakan untuk mengobati sariawan ya, untuk untuk relaksasi karena indahnya ya. Kemudian dia juga bisa untuk mengobati keseleo. Kemudian kita masuk kepada butomase ya. Butomase adalah kelompok di mana dia juga merupakan anggota dari herba akuatik yang memiliki daun roset akar atau mengelompok pada bagian akar. Ya. Kemudian dia memiliki buahnya yang bersifat folikel ya. Kemudian dia memiliki bunga seperti payung. Nah, butomase ini contohnya adalah ginger atau Limnocharis flava. Ya, di sini Limnocharis flava ini ya, dia memiliki kadar serat yang tinggi, proteinnya juga tinggi. Kemudian dia mengandung zat besi, kalsium, fosfor, vitamin C dan mengandung flavonoid. Adapun manfaatnya diantaranya adalah mengatasi kondisi anemia karena tadi dia mengandung zat besi yang cukup tinggi. Ya, gunanya lain adalah untuk awet muda, melancarkan sistem pencernaan karena dia kaya akan serat, ya. Kemudian memperkuat tulang dan gigi, ya, dan bahkan dia bisa digunakan untuk mengobati keracunan jengkol atau jengkolat, ya. Kemudian hidrokaritase. Berbeda dengan dua famili yang ada di atasnya, kalau tadi alismatase, kemudian butomase, dia tumbuh di dalam air atau di dalam lumpur, tapi daunnya tetap di atas, sedangkan hidrokaritase, keseluruhan dari organnya ada di dalam air. Nah, keunikan tanaman yang memiliki keseluruhan organ ada di dalam air, otomatis klorofil yang dimilikinya pun harus berubah. Karena apa? Karena panjang gelombang yang dipancarkan atau yang ditangkap oleh tanaman setelah pembiasan di dalam air akan berbeda. Maka tanaman yang ada di daratan memiliki klorofil A dan B, sedangkan tanaman yang ada di dalam air biasanya klorofilnya adalah klorofil C. Nah, di antara contoh-contoh tanamannya adalah ada Hydrilla verticillata yang sering Anda gunakan untuk praktikum, ya. Kemudian ada Thesia, ya, itu yang kita kenal dengan lamun, ya. Adapun ciri-ciri mereka adalah herba akuatik, dia bisa mengapung, dia bisa tenggelam, kemudian dia memiliki bentuk yang monoceous atau polygamous, ya. Kemudian dia memiliki plasentasi yang parietal dan lain sebagainya. Itu hidrokaritase. Di antara contohnya adalah Enhalus, ya, atau lamun. Nah, Enhalus acroides ini adalah tumbuhan yang terdapat di dalam badan perairan yang gunanya adalah untuk menjadi tempat hidupan daripada ikan. Nah, sebagai tanaman ini juga bisa digunakan sebagai makanan alternatif, ya. Dia juga bisa untuk anti anemia karena kandungan zat besinya yang tinggi. Kemudian dia juga berfungsi untuk mengatasi kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin A, ya, seperti serotalmia, kemudian rabun senja, ya. Kemudian untuk apabila konsentrasi vitamin A rendah di dalam darah, maka dia juga bisa ditingkatkan menggunakan Enhalus atau lamun ini. Nah, secara vegetatif, ya, secara ekologi, lamun ini bertanggung jawab untuk memelihara anak-anak ikan yang ada di badan perairan. Jadi dia sangat besar peranannya bagi ekosistem di badan perairan. Lalu kita masuk kepada Arecidae. Kelompok Arecidae ini adalah kelompok di mana bunganya membentuk seludang. Ya. Nah, kelompok Arecidae terbagi ke dalam dua bagian besar, yaitu Arecaceae, ada CA-nya atau K-nya, ada kayunya, Arecaceae, ya, dan Araceae atau yang tidak ada kayunya. Arecaceae memiliki ciri-ciri tumbuhan berkayu, biasanya berukuran besar,
daunnya majemuk, kemudian buahnya memiliki 3 lapisan yang dikenal dengan buah batu, kulitnya, kemudian mesodermnya dan endoderm yang keras, kemudian baru ada biji di dalamnya. Ya, contohnya adalah kelapa atau Cocos nucifera, kemudian ada siwalan atau borasus, ada oncosperma atau nibung, aren, ya, kemudian calamus, kemudian metroxylon, salaka, ya, kemudian Niva fructans, kemudian ada Eleis genensis dan Daimanoro. Nah, mari kita lihat salah satu contohnya yaitu aren, ya. Aren banyak dikenal di daerah-daerah dataran tinggi, ya. Aren ini seluruh bagian tubuhnya itu bermanfaat, mulai dari akarnya untuk tuba ikan, ya, kemudian ijuknya untuk atap, untuk penyaring air, untuk sapu, batangnya atau ruyungnya, kemudian sagunya, sampai pada tulang daunnya dijadikan lidi, ya, kemudian daunnya dijadikan bungkus sate, ya, bungkus ketupat, ya, sampai pada buahnya dijadikan buah kolang-kaling, air tandannya dijadikan sebagai nira aren, ya. Nah, begitu banyaknya manfaat daripada aren ini sehingga dia dikenal sebagai tumbuhan 1000 manfaat. Nah, hari ini kita mengetahui juga bahwa aren yang dihasilkan oleh enau ini, ya, atau nira yang dihasilkan oleh enau ini dapat diolah untuk bahan pembuatan etanol, ya. Jadi dia bisa digunakan untuk membuat etanol. Nah, kemudian, ya, dia juga manfaat-manfaat lain, ya. Hari ini secara dalam penelitian terbaru mengatakan bahwa buah kolang-kaling itu kaya dengan kalsium sehingga sangat baik digunakan untuk orang yang punya keluhan dengan tulang. Nah, apa bedanya kalsium yang ada di dalam makanan dengan kalsium yang ditambahkan dari luar? Kalsium yang ada di dalam makanan sudah terikat dengan baik dan bisa diserap oleh tubuh. Sedangkan kalsium yang ditambahkan ke dalam makanan seperti susu, biasanya itu tidak diserap oleh tubuh, malah mengikat kalsium lain yang ada di tubuh. Jadi itu kalian harus mengerti benar, ya, karena ini iklannya menyesatkan. Oke, kemudian kita lihat contoh lain, ada salak, kemudian ada rotan, ya, ada borasus, ya. Kemudian kelompok lainnya adalah Arecaceae, ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa dia adalah herba, bukan tumbuhan berkayu. Kemudian seringkali mempunyai rimpang atau kormus, ya. Kemudian memiliki tadi yang menyatukan mereka memiliki seludang, ya, memiliki bunga yang berupa tandan atau tongkol, ya. Kemudian contoh-contoh daripada tanaman ini lagi tren hari ini, ya, yaitu celosia, talas, ya, anthurium, kuping gajah, ya, kemudian caladium bicolor, ya, kemudian ada tiponium, ya, ada yang lebih sedang hit-hitnya sekarang namanya monstera, ya. Kemudian ada yang besar sekali itu bunga bangkai. Nah, ini ada di dalam famili Araceae, ya, bukan Arecaceae, tapi Araceae. Nah, untuk Celosia esculenta atau talas, ya, pati yang dimilikinya adalah pati yang susah terurai, sehingga disarankan untuk orang-orang diabetes, ya, dia untuk mengkonsumsi talas. Karena apa? Patinya lambat terurai, ya, sehingga dia dianggap sebagai hipoglikemia, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, keladi tikus, ya. Keladi tikus hari ini dikenal sebagai obat anti kanker, ya. Nah, di samping, ya, yang lainnya seperti monstera, ya, ternyata monstera ini merupakan tanaman hias di mana variasinya sangat banyak. Ada yang daunnya utuh kemudian bolong-bolong, itu janda bolong. Tetapi di dalam dunia pengobatan, ya, yang kita kenal dengan sisik naga, ya, itu adalah sejenis monstera di mana dia memiliki dia memiliki natrium, zat besi, kalium, ya, dia memiliki
zat-zat yang bisa digunakan untuk pengobatan, ya, dimana dia bisa untuk anti kanker, anti tumor, kemudian untuk diuretik, peluru urin, mengobati anemia, ya, kemudian mengandung zat besi yang berlimpah, ya, mengobati batuk. Kemudian orang Vietnam sering menggunakan ekor naga sebagai obat batuk, paralisis, konjungtivitis, dan untuk mempercepat pemulihan luka. Jadi monstera yang kalian lihat sebagai tanaman hias mahal hari ini ternyata juga banyak manfaatnya. Kemudian kita masuk kepada Commelina, ya. Commelinidae, ya. Anak kelasnya Commelinidae, di dalamnya ada Commelinaceae, di mana mereka adalah herba yang menjalar, ya. Namun ada juga yang tegak atau ascending, ya. Biasanya tanaman ini memiliki gelatin, ya, memiliki lendir-lendir, sehingga di dalam pengobatan biasanya digunakan untuk menurunkan demam. Kalau saya perhatikan pengobatan tradisional itu, ya, barang-barang yang ada kayak lendir-lendirnya itu, ya, atau kalau diginiin tuh, ya, tangan kita berlendir, maka itu biasanya dapat digunakan untuk menurunkan demam. Biasanya dia mengandung saponin. Nah, contohnya adalah Commelina bengalensis, rediscolor, kemudian ada Trascantia montana, kemudian ada Zebrina pedunla. Pada masyarakat Melayu Lingga, ya, Trascantia montana ini yang merupakan rediscolor besar itu dipakai untuk mengobati paru-paru, ya, dan mengobati asma. Nah, ini adalah Commelina bengalensis, ya. Mungkin Anda banyak melihatnya di rumput-rumput. Ternyata dia sangat banyak mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, ya, yang berguna untuk menurunkan demam, luka, peluru keringat, sakit kepala. Kemudian ada vulnerary, ya, antipiretik, dan diuretik. Nah, kalau ada yang bertanya istilahnya, tanggung jawab kalian mencarinya, ya. Oke, kita masuk pada Cyperaceae, ya. Cyperaceae, ya, dia berkawan. Cyperalis itu ada dua, yaitu Cyperaceae dan Gramineae, ya. Perbedaan mereka adalah kalau Cyperaceae batangnya segitiga, sedangkan Gramineae batangnya bulat. Pada Cyperaceae batangnya berisi, Gramineae batangnya kosong. Daunnya pada Cyperaceae mengelumpuk di bawah, Gramineae sebagian besar ada menumpuk di bawah, ada juga yang jalan ke atas. Kemudian, ya, yang membedakan sekali di antara mereka, ya, batangnya yang segitiga tadi. Nah, kemudian tapi mereka disatukan oleh karakteristik bunganya berupa spikellet. Nah, contoh daripada Cyperaceae ini adalah Cyperus rotundus atau rumput teki, ya. Rumput teki ini, ya, oleh masyarakat di daerah Subang sana, ya, umbinya yang besar-besar itu ditumbuk, ya, dibuat kayak kerupuk emping, ya, kayak emping melinjo. Nah, suatu saat dalam perjalanan dinas saya berhenti, saya menunggu pemberangkatan Garuda, ya, saya jalan-jalan di Soekarno-Hatta, saya melihat satu counter, ya, di situ mereknya itu Cyperus, ya. Saya masuk, saya bertanya-tanya, di sana saya menemukan ada produk, ya, yang digunakan, produk yang dijual, ya. Ternyata produk itu berasal dari rumput teki, umbi rumput teki yang digunakan sebagai, ya, obat anti kanker. Wah, saya kaget, ya, karena ternyata pertumbuhan yang begitu cepat yang dimiliki dia itu, ya, seperti mirip dengan kanker juga, ya, sehingga sifat-sifat seperti itu kemungkinan dia juga bisa menangani masalah-masalah pertumbuhan jaringan yang cepat seperti kanker. Nah, di samping dia menggunakan digunakan untuk anti kanker, ya, dia juga digunakan untuk obat gangguan pencernaan, untuk saluran melancarkan urin, menghaluskan kulit, ya, dan lain sebagainya. Adapun kandungan dia adalah flavonoid, alkaloid, kemudian ada sesquiterpenoid dan minyak asiri berupa cyperin dan cyperol. Lalu kita masuk kepada Poaceae, ya. Jadi Cyperaceae tadi ada dua,
yaitu Cyperales ada dua, yaitu Cyperaceae dan Poaceae. Cyperaceae tadi batangnya segitiga, Poaceae batangnya bulat. Ya, dia bisa berupa rumput tahunan. Ya, ada kalanya dia keras seperti bambu. Ya, kemudian dia juga dia memiliki bunga berupa floret. Ya, di antara contoh mereka adalah padi, Oryza sativa, ya, gandum, Triticum, Saharum officinarum, Bambusa, Zimais, ya, Cynodon-dactylon, Coix lacrima, Setaria indica dan lain sebagainya. Ya. Nah, tadi saya mengatakan ada yang membedakan antara Cyperaceae dan Gramineae, yaitu adanya ligula, ya, ligula. Nah, selanjutnya, ya, kita mengambil contoh yang mudah saja, yaitu padi. Ya, di sini saya mengambil beras hitam. Dia masih beras Oryza sativa, dia tidak bergetak. Ya, nah, beras hitam itu kaya akan vitamin dan mineral. Ya, kemudian dia kaya akan antioksidan. Ya, kemudian dia bisa untuk menjaga kesehatan jantung, membantu detoksifikasi pada tubuh, memperlancar sistem pencernaan, menurunkan resiko diabetes, ya. Kemudian dia bebas gluten, ya. Jadi beras hitam ini juga memiliki kemampuan di mana dia kadar gulanya rendah sehingga bagus untuk dietnya orang-orang diabetes. Lalu kita masuk kepada contoh yang sangat populer dalam Gramineae, yaitu Bambusa. Ya, adakah Bambusa yang digunakan untuk obat? Ada. Ya, Bambusa vulgaris, varietas vulgaris atau bambu kuning. Ya, dalam riset-riset di Jerman memperlihatkan bahwa konsumsi rebung daripada bambu kuning ini memperbaiki kerusakan sel hati yang dirusak akibat oleh demam kuning dan megalovirus. Rebung bambu mempunyai sifat hepatoprotektor, ya, yang terdiri dari gugusan silimarin dan kurkumin, ya. Jadi kita banyak sekali terdapat bambu kuning. Kita hanya menganggap bau bambu kuning itu tempat tidurnya wewe gembel, genderuwo dan kawan-kawannya. Padahal bambu kuning itu memiliki kadar antioksidan yang sangat tinggi, ya, yang bisa digunakan untuk hepatoprotektor atau untuk melindungi hati. Kemudian kita masuk kepada Zingiberidae, ya. Di dalam Zingiberidae ini ada Musaceae, ya, ada Zingiberaceae, ya. Untuk Musaceae, ya, merupakan herba tahunan yang dikenal sebagai herba raksasa karena ukurannya memang jumbo. Bahkan di Irian Jaya ditemukan, ya, tinggi pisang itu 12 meter dan buahnya besar-besar, ya. Satu biji pisangnya bisa segede bayi, ya. Satu tandan pisangnya itu bisa dibikin kolak sekampung, ya. Kemudian, ya, batang semunya, ya, batang semunya yang besar itu sebenarnya batang semu. Yang batang aslinya yang mana? Yang bawah itu, ya. Di sini ada beberapa jenis, yaitu Musa paradisiaca, itu adalah pisang batu. Musa acuminata, itu pisang lampu. Musa textilis, itu pisang yang digunakan atau diambil seratnya untuk tekstil. Kemudian ada heliconia, ya, itu bunga, ya. Ada pisang kifas atau raveneda, ya, ravenela. Nah, ini adalah Musa paradisiaca, ya. Apa ciri Musa paradisiaca? Musa paradisiaca itu kalau dilihat pangkal tangkai daunnya itu membulat, ya. Kemudian Musa paradisiaca ini pada umumnya adalah pisang-pisang yang kalau dimakan harus diolah dulu. Misalnya pisang batu harus direbus dulu, dikolak dulu gitu, ya. Sedangkan Musa acuminata itu adalah pisang yang kadar gulanya sudah tinggi sehingga langsung dimakan, seperti pisang Ambon, kemudian ada pisang Lampung gitu, ya. Jadi pisang gadang gitu, ya, itu adalah pisang-pisang yang kadar gulanya sudah tinggi sehingga dia tidak perlu dimasak lagi. Berbeda dengan Musa paradisiaca di mana kadar gulanya yang rendah sementara yang tinggi adalah kadar patinya sehingga perlu dibantu untuk sebelum dimakan terlebih dahulu. Nah, untuk Musa paradisiaca dalam pengobatan tradisional, ya, biasanya digunakan anakannya itu untuk menurunkan demam, ya.
kemudian membantu meningkatkan konsentrasi pada anak, ya. Jadi pisang ini banyak sekali kegunaannya, ya. Pisang itu bagi para atlet adalah makanan cepat atau siap pakai energi karena energinya tinggi, kemudian kadar kaliumnya juga tinggi, ya. Sampai kadar kalsium, kadar kaliumnya juga tinggi. Untuk apa kalium tinggi? Kalium tinggi itu dapat digunakan untuk mempercepat terjadinya, ya, mempercepat operan energi, ya, sehingga bagi olahragawan itu sangat diperlukan. Nah, jadi pisang bukanlah buah murahan, bahkan di surga itu ada pisangnya, jadi dia adalah buah surga. Kemudian kita masuk kepada zingiberase, ya, anak-anak farmasi yang banyak menggunakan obat. Zingiberase ini adalah tumbuhan atau kelompok yang favorit, ya. Dia merupakan herba tahunan dengan rimpang, ya. Kemudian daunnya lancet, kemudian bunganya, ya, bunganya unik, ya, memiliki bagian-bagian yang terdiri dari sepal, petal, kemudian kepala sari. Kepala sarinya bahkan berubah juga menjadi lembaran. Nah, di sini ada jahe, ya, Zingiber officinale, kemudian ada kardamon atau kapol, ya, ada kostus, ya, ada curcuma domestica, ada lengkuas, ya. Nah, yang sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari seperti kunyit atau curcuma domestica. Kunyit mengandung senyawa aktif berupa kurkumin, ya, di mana kurkuminoid ini, ya, merupakan suatu senyawa diaryl petanoid yang terdiri dari kurkumin dan dihidrokurkumin, ya, yang di dalamnya itu bisa banyak mengandung juga mineral, magnesium, besi, ya, arabinosa, fruktosa dan lain sebagainya, di mana kunyit ini, ya, sangat populer dalam pengobatan karena dia warna kuningnya menunjukkan bahwa antioksidannya tinggi, bagus untuk sistem pencernaan. Nah, yang menarik adalah dalam pengobatan tradisional atau mulai dari pengobatan pengobatannya orang India, Ayurveda, ya, atau pengobatan tradisional kita melihat bahwa rimpang kunyit itu menandakan sistem pencernaan, ya, maka biasanya dia digunakan untuk mengobati pencernaan. Bahkan kunyit juga bisa digunakan untuk anti pembengkakan, anti kanker dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada Cannaceae, ya. Dia merupakan herba tahunan yang kita sering disebut dengan bunga tasbih, ya, memiliki rimpang-rimpang, kemudian memiliki bunga yang tidak simetris karena hampir semua bagian bunganya berubah menjadi lembaran, ya. Di sini ada Canna orientalis, Canna edulis, ya. Kemudian ada Marantaceae, ya. Marantaceae ini dikenal juga dengan garut, ya, garut atau calathea yang hari ini juga digunakan sebagai tumbuhan hias, ya. Kemudian ada Liliidae, ya, Liliidae. Di sini ada herba atau semak pendek dengan batang berkayu lunak, kemudian mempunyai rimpang, ya, kormus, ya, umbi lapis dan lain sebagainya. Di mana pada Liliidae ini pada umumnya mereka adalah bunga. Namun beberapa dari Liliidae ini seperti Gloriosa superba atau kembang sungsang, ya, itu dia memiliki gloriosin, ya, senyawa yang bisa membuat sebagai anti kanker juga, ya. Kemudian kelompok ini juga asparagus, ya. Asparagus ini yang menyebabkan urin berbau, ya. Jadi kenapa? Karena ada asparagin di situ, asam amino dari asparagus. Kemudian asparagus itu bagus untuk jantung, ya. Kemudian dia memiliki antioksidan yang juga cukup tinggi, ya. Kemudian mengurangi asam amino yang dapat mengakibatkan peradangan kornis pada pembuluh darah, ya. Kemudian mencegah diabetes, ya, anti kanker, ya. Kemudian dia banyak mengandung asam folat, ya, untuk memelihara kehamilan, kemudian juga untuk diet. Kemudian untuk anti penuaan dini, kemudian juga bisa untuk diuretik atau obat ginjal, ya. Kemudian kita masuk kepada Amaryllidaceae, ya. Amaryllidaceae ini contohnya adalah Crinum, ya, di mana cirinya adalah herba tahunan, ya. Kemudian dia memiliki umbi atau kormus,
ya. Kemudian daunnya berupa radik atau kaulin, ya, dan bunganya merupakan bunga majemuk. Tapi pada Cyperanthus atau bunga kembang coklat dia tunggal. Nah, di sini contohnya adalah Crinum asiaticum atau bakung. Oleh masyarakat Melayu, ya, Crinum asiaticum atau bakung ini umbinya dijus, ya, digunakan untuk membuat muntah. Jadi ketika orang keracunan, pertolongan pertamanya adalah membuat muntah. Maka umbi Crinum ini diminumkan untuk membuat dia muntah. Nah, kemudian ada Iridaceae. Ya, Iridaceae juga merupakan herba tahunan, memiliki rimpang, ya. Kemudian dia berupa bunga juga, ya. Contohnya adalah gladiol yang banyak digunakan untuk karangan bunga, ya, bunga putih yang cantik. Kemudian ada Discoreaceae, ya. Discoreaceae adalah herba tahunan yang merambat, ya, mempunyai umbi, daun tunggal, majemuk, memanjat. Discoreaceae ini adalah tanaman ubi asli Indonesia yang dikenal juga dengan uwi, ya. Nah, umbinya dapat dimakan, hanya masalahnya adalah pengolahannya harus panjang karena, ya, dia mengandung senyawa yang di dalamnya itu bisa agak sedikit beracun, sehingga ketika orang mengolahnya diiris kemudian ditaruh di air mengalir, baru bisa dibikin kerupuk atau tepung, ya. Tepungnya itu namanya tepung gadung. Nah, belakangan, ya, gadung ini juga ditemukan ada senyawa anti kanker yang dimiliki dia, ya. Kemudian Ponteridaceae atau enceng gondok, ya, dia merupakan herba akuatik, akarnya yang pendek, kemudian dia terapung-apung di permukaan air, ya, dia menyerap banyak lumpur sehingga dia bisa menyebabkan pendangkalan perairan. Orang nggak suka, ya, apalagi dia merupakan rumah tinggal sementara bagi hama wereng yang akan menyerang padi, maka orang tidak suka. Ya, padahal warnanya cantik, ada ungu, ada pink, ya, warnanya cantik sekali. Nah, kemudian aslinya dia dari Brazil dibawa ke Indonesia, ya, Kebun Raya Bogor. Kemudian Kebun Raya Bogor ada juga yang dibawa oleh Ratu Sirikit ke Thailand, ya, sehingga dia menyebar di seluruh dunia. Dan hari ini dia merupakan gulma ganas di dalam badan perairan karena menyebabkan pendangkalan badan perairan, ya. Nah, jadi tapi ada juga orang-orang kreatif, ya. Enceng gondok ini dibikinnya barang kerajinan, bisa dibikin tali, kemudian dijalin lagi, dibikin alat-alat perabot rumah tangga. Jadi bisa dikreatifkan juga rumah. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, yang paling maju dari kelompok Orchidaceae, yaitu dari kelompok monokotil, yaitu Orchidaceae, ya. Orchidaceae ini adalah herba tahunan. Dia bisa hidup di pohon epifit, dia bisa hidup di tanah, ya, di tanah juga. Nah, kemudian keistimewaan dia adalah ketika dia hidup di pohon, maka batang bagian bawahnya bermodifikasi menjadi pseudobulbus atau seolah-olah menjadi umbi, yang gunanya adalah untuk menjadi cadangan makanan, ya, di mana banyak tersimpan air dan nutrisi di sana. Sehingga ketika anggrek itu kekeringan, dia tidak perlu turun cari air ke bawah, ya, karena dia tumbuhan nempel di pohon, ya. Tapi anggrek ini tidak merusak pohon, dia tidak parasit, tapi dia epifit saja. Nah, kemudian dari bunganya pun, ya, bunganya yang tadi kelipatan 3, kemudian ada lagi 3. Nah, satu lagi yang sudah termodifikasi menjadi menjadi bagian yang dikenal dengan bagian yang sudah seperti organ reproduksi yang cantik sekali. Kadang-kadang dia bisa berubah menjadi bentuk kumbang, ya, bentuk serangga dan segala macam. Nah, berdasarkan perkembangan seperti inilah kenapa anggrek ini dikatakan sebagai tanaman yang paling maju. Nah, ini dibuktikan juga anggrek ini ada sekitar 700 marga, ya, atau 23.000 jenis yang ada di dunia, ya. Dan semakin lama dia semakin banyak jumlahnya. Kenapa? Karena dia juga memiliki kemampuan silang yang cukup tinggi. Tidak hanya di dalam jenis, antar jenis, bahkan antar marga. Nah, akibatnya adalah anggrek itu sangat bervariasi sekali. Mari kita lihat.
Ini adalah arachnoid, ya. Ini adalah anggrek dalam dunia pengobatan, ya. Ada namanya anggrek Cymbidium ensifolia, ya. Dari masyarakat Jepang, dia punya cerita bahwa seorang istri raja mandul, kemudian dia setelah mencium aroma Cymbidium ensifolia, ternyata dia bisa melahirkan 13 orang anak, ya. Nah, kemudian ada Acampe papillosa, ya. Dia memiliki Papilodata pallida, dia memiliki aktivitas antibakterial, antifungi. Kemudian ada ini dia Acampe, kemudian ada Aerelis odoratum, ya. Kemudian ada Collagen, ya, atau anggrek hitam pandurata, ya. Dia merupakan penghenti pendarahan rahim, obat diare, mengobati penyakit mah, mengobati rasa mual, dan menyembuhkan penyakit di musim dingin. Nah, kalian mungkin pernah mendengar cerita Dewi Kuan Im, ya. Dewi Kuan Im itu sebenarnya sekarang menjadi dewanya orang-orang Konghucu, ya. Sebenarnya siapa Dewi Kuan Im? Dewi Kuan Im itu adalah seorang anak perempuan yang dengan hati yang tulus mengabdi kepada ibunya. Dia mencari obat anggrek untuk mengobati ibunya, ya. Tapi anggrek itu dimiliki oleh, ya, seseorang yang mau memberikannya, tapi dengan tebusan matanya harus dikeluarkan, ya, gantian tukar matanya dengan anggrek. Nah, Dewi Kuan Im menyerahkan matanya, ya, untuk mendapatkan bunga anggrek itu untuk mengobati ibunya, ya. Saking mulianya dia, saking mengabdinya kepada ibunya, maka dijadikanlah sebagai dewi atau sembahan di dalam ajaran Konghucu. Itu Dewi Kuan Im yang duduk di atas teratai. Ya, nah itu anggrek. Kemudian, ya, ini adalah anggrek-anggrek lain, ya. Anda lihat ada anggrek ada anggrek ekor serigala, ya, atau Rhinophyllum retusa, ya. Nah, anggrek itu ternyata mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, kumarin, quinin, steroid, terpenoid, dan pada beberapa jenis anggrek seperti yang ada di bawah ini. Kemudian ada Blettilla striata, ya, Blettilla striata atau anggrek tanah, ya. Dalam pengobatan Cina, dia berkhasiat untuk TBC, ya, untuk saluran nafas, ya, untuk mengatasi TBC menggunakan umbi yang direbus, ya. Kemudian diminum. Ada Nerviglia aragona, ya. Anggrek ini mengandung senyawa anti bengkak atau anti jamur, ya. Ada juga anggrek tercantik katanya, ya, namanya Cymbidium hartinianum, ya. Ini adalah nama anggrek yang diberikan untuk menghargai First Lady Indonesia di zaman Soeharto, Ibu Tin Soeharto atau Hartinah, maka namanya diabadikan di sini. Kemudian ada anggrek dikatakan juga anggrek bermata iblis atau Talipogon diabolicus, ya. Jadi kalau ditatap dia kayak tanduk gitu, ya. Kemudian ada anggrek kasut, ya, seperti sepatu, namanya Papilopedilum glaucophyllum, ya. Kemudian ada anggrek raksasa yang terbesar, yaitu Grammatophyllum speciosum, ya. Dan ada juga anggrek yang sangat kecil yang ukurannya hanya 0,1 cm, ya, namanya Oberonia, ya. Jadi anggrek itu sangat bervariasi, ada sekitar 23.000 jenis yang ada di dunia. Nah, kemudian keluarga anggrek yang tidak asing lagi juga bagi kita adalah Vanilla planifolia, ya, berguna untuk kesehatan jantung, ya, vanila itu, ya. Kemudian di dalamnya ada vanilin, mengurangi kadar kolesterol, mencegah jerawat, memperkuat rambut, mencegah kanker, menurunkan berat badan, mengatasi mual saat hamil, dan mencegah infeksi, ya. Itu vanila. Nah, vanila ini aslinya di Amerika Selatan. Jadi kalau orang di Indonesia menanam vanila, maka dia harus diserbuki oleh manusia karena tidak ada serangganya di sini. Nah, ini adalah beberapa jenis yang dimanfaatkan secara tradisional sebagai tumbuhan obat di Cina, ya. Nah, itu cerita kita tentang monokot, ya.
Semoga Anda bisa memahami dengan baik cerita tentang monokot ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.